Tetapi kalah di pertandingan pertama 0-3 memang rasanya kebangetan. Kebangetan untuk level timnas Indonesia dengan Vietnam yang rasanya kok jadi jauh sekali gitu loh perbedaannya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini tentu saja membahas pertandingan yang sangat menyesakan, partai pembuka SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam. Sangat menyesakan karena ini pertandingan pembuka dan kita kalah begitu telak. Menurut saya Indonesia cukup beruntung kalah atau kebobolan hanya 3 gol karena dalam perhitungan saya ada 3 peluang yang sangat harusnya jadi gol bagi Vietnam dan tidak jadi gol. Nanti saya jelaskan peluang yang mana itu. Jadi kalah 0-3 menurut saya beruntung karena sebetulnya Vietnam pun banyak membuang peluang sepanjang pertandingan. Nah, dengan target medali emas juara SEA Games sepak bola karena sudah sekian lama 31 tahun terakhir emas tahun 91, penampilan awal Indonesia jelas sangat mengecewakan. Harapan yang begitu tinggi tampaknya tidak bisa terpenuhi di pertandingan pertama. Pertandingan pertama lawan tuan rumah kelihatan Indonesia sangat berat sekali. Nggak kelihatan kualitas permainan tim nasionalnya. Pegang bola saja tampaknya kesulitan. Bola passing pemain Indonesia, timnas Indonesia begitu mudah direbut. 1, 2, 3, 4 banyak direbut. Bahkan kalau kita lihat statistiknya, jadi bukan asal ngecap, possession bola Vietnam 61 dan Indonesia 39. Jadi ini miris. Di level Asia Tenggara, kualitas sepak bola kita dengan timnas Vietnam ada perbedaan level. Dengan cara main seperti pertandingan pembuka tanggal 6 Mei, hari Jumat malam, waktu Vietnam. Nah, inilah yang makin memprihatinkan karena harapannya begitu tinggi. Tentu kalau peluang memang masih terbuka lah, karena masih menghadapi Timor Leste, menghadapi Vietnam, menghadapi Myanmar Timor Leste, Filipina dan Myanmar yang di atas kertas kita bisa menang. Lalu kita bisa lolos ke semifinal. Perhitungan peluang itu masih terjaga. Tetapi kalah di pertandingan pertama 0-3 memang rasanya kebangetan. Kebangetan untuk level timnas Indonesia dengan Vietnam yang rasanya kok jadi jauh sekali gitu loh perbedaannya. Possession 61, 39 dan shoot on target. Shoot on target Vietnam 10, Indonesia 1. Satu-satunya shoot on target Indonesia ya Witan. Waktu Witan shooting, waktu dia babak kedua, di akhir babak kedua ada kerjasama hanya dari Witan saja. Selebihnya hampir sepanjang permainan timnas Indonesia itu lebih disibukkan untuk menghentikan permainan Vietnam. Jadi hampir sepanjang pertandingan, saya ulangi, permainan timnas Indonesia itu lebih banyak disibukkan untuk menghentikan permainan Vietnam. Lalu sesekali serangan balik yang itu pun tidak efektif karena Indonesia ternyata hanya mencatatkan 1 kali shot on target lewat Witan di babak atau di akhir babak kedua. Dan Indonesia kalah segalanya, kalah determinasi, kalah fighting spirit, kalah duel, kalah dalam struktur permainan, possession, build up-nya nggak bisa, banyak kerebut, build up gagal, progressionnya nggak sampai ke sepertiga depan lini pertahanan lawan. Jadi kalah di semua aspek, duel kalah, possessionnya nggak dapat, progressionnya nggak dapat, banyak kepotong di tengah, dan Vietnam begitu superior di pertandingan semalam itu. Lalu juga pergantian pemain tidak banyak mengubah situasi. Dan kalau lihat Vietnam main kemarin, Vietnam cerdik bisa melihat sisi lemah timnas Indonesia di sektor sayap, di sektor kiri dan kanan pertahanan timnas Indonesia. Di kanan yang ditempati oleh
Ilham Rio Fahmi. Lalu di sisi kiri yang ditempati oleh Firza Andika. Jadi Vietnam cerdik melihat sisi kelemahan timnas Indonesia yang tanpa Asnawi belum datang dan tanpa Pratama Arhan yang tidak dilepas oleh klubnya Tokyo Verdy. Ini jadi catatan nanti. Lalu juga tidak banyak pilihan di center back karena Elkan Bagot juga belum datang. Jadi dengan komposisi yang seperti itu, Vietnam dengan cerdik mengeksploitasi sisi kiri dan kanan pertahanan Indonesia. Jadi kalau mau lihat cermati permainan Vietnam yang menonjol misalnya di Vietnam, nomor 2 back yang sebetulnya wing back lah. Karena Vietnam itu main dengan 3 center back, lalu 2 wing back yang sangat cepat, nomor 2 dan nomor 7. Nomor 2 Lee Van Quan, nomor 7 Lee Van Do. Ini nomor 7. Itu di babak pertama Lee Van Quan nomor 2 di kiri, nomor 7 Lee Van Do di kanan. Tetapi cerdiknya di babak kedua mereka di switch. Jadi nomor 7 di kiri, Lee Van Do di kiri, Lee Van Quan di kanan. Itu cerdiknya Vietnam ketika memasuki babak kedua karena skor babak pertama 0-0 kan. Jadi memasuki babak kedua nomor 7 Lee Van Do di kiri. Lalu tengah mereka superior, dominan kuasai bola. Nomor 14 adalah pengontrol permainan, arsiteknya, otaknya. Nguyen Huang Dux, nomor 14, sangat menonjol. Nomor 16 kaptennya juga luar biasa, mainnya bagus sekali, sangat agresif, transisinya bagus. Do Hung Dung, nomor 16, yang bikin gol kedua. Lalu nomor 10 juga, trio lapangan tengahnya, dilengkapi nomor 10, 14, 16, dan nomor 10. Chong Hong An nomor 10 yang di babak pertama sebetulnya sudah memberikan assist yang harusnya jadi gol. Waktu dia melewati Ilham Rio Fahmi, penetrasi masuk area penalti, lalu dia kasih sodoran di depan gawang. Sebetulnya sudah out of position penjaga gawang kita, tapi penyerang mereka nomor 11 terlambat mendorong bola. Yang bola akhirnya jadi sepak pojok karena kesentuh oleh Fahrudin. Itu satu peluang yang terbuang dari Vietnam. Lalu juga peluang lainnya adalah ketika ada tendangan yang kena mistar nomor 2 Lee Van Quan nomor 2 di babak kedua. Lalu juga heading nomor 19 striker pengganti nomor 9 itu membentur mistar. Jadi itulah saya bilang kalah 0-3 itu cukup beruntung karena harusnya ada lebih banyak gol. Seandainya timnas Vietnam juga bisa lebih tenang. Nah inilah yang membuat menurut saya penampilannya begitu mengecewakan, begitu menyesakan. Karena pegang bola aja, bahasa sederhananya, bahasa orang awamnya, pegang bola aja nggak bisa. Itu yang saya bilang, level permainan timnas kita itu kayak nggak timnas, kayak bukan timnas semalam itu. Atau Jumat malam itu lawan Vietnam kayak bukan permainan timnas. McLock yang digadang-gadang gelandang terbaik di Liga 1, salah satu gelandang terbaik yang begitu menonjol, begitu dominan. Kan di kemarin lawan Vietnam kayak layangan putus kalau menurut saya sih mainnya. Egy nggak kelihatan aroma Eropanya, rasa Eropanya nggak kelihatan. Untuk mengangkat permainan timnya, untuk memberikan pembedaan pada timnya ketika timnya menghadapi lawan yang levelnya seperti Vietnam. Kan kita berharap Egy menunjukkan kualitasnya saat lawan tim sekelas Vietnam dong, bukan lawan Timor Leste atau lawan Filipina. Kan kita ingin pada saat lawan Vietnam kualitas itu muncul. Tapi ini kan nggak muncul. Sepanjang pertandingan kita ditekan. Ini yang bikin miris gitu loh. Sampai akhirnya terjadi 3 gol. Balik ke cerdikan tadi, pergantian itu tidak diantisipasi. Pergantian justru di sisi kiri ketika Firza Andika digantikan oleh Dewangga. Tetapi di kanan Ilham Rio Fahmi yang harusnya adalah posisinya Asnawi itu habis dieksploitasi oleh nomor 7. Bahkan gol pertama itu berawal dari penetrasi nomor 7. Lee Van Do dia cut inside masuk ke dalam lalu dia kasih true pass bagus ke nomor 17 striker. Lalu nomor 17 tinggal kasih cutback ke tengah dan nomor 9 Nguyen Tin Lin nomor 9 strikernya akhirnya menceploskan bola ke gawang Indonesia 1-0. Gol kedua adalah kombinasi dari tengah masuk lewat sisi tengah pertahanan, kombinasi yang bagus, lalu kapten kesebelasannya bisa masuk ke area penalti dan menceploskan bola. Du Hung Dung. Itu gol kedua dan gol ketiga balik lagi
wingback kirinya nomor 7 Livando melepaskan sebetulnya umpan yang tajam, tapi gagal di volley atau di half volley oleh Fahrudin sehingga bola terus meluncur ke tiang jauh tanpa bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Muhammad Adi Satrio. Jadi terus terang aja, pertandingan kemarin memang dari sisi sepak bola kita kalah dalam banyak aspek. Dalam determinasi, dalam duel, dalam possession, dalam membangun struktur permainan, mulai dari build up, possession, progression, bahkan finalization kita nggak sampai finalization. Karena begitu progression sampai ke depan kita nggak dapat. Makanya dari statistik shoot on targetnya cuma 1 yang Witan itu. Nah inilah yang bikin kita miris dengan harapan kita yang sudah menantikan begitu lama medali emas. Tampaknya kita harus bisa lebih bersabar melihat permainan. Nah, untuk membesarkan hati, tentu saja kita masih punya peluang untuk lolos dari grup. Tapi persoalannya adalah bagaimana memulihkan recovery mental, recovery psikologis para pemain Indonesia yang kalah begitu telak dari Vietnam dengan perbedaan kelas tadi, kualitas sepak bola. Tentu lawan Timor Leste kita punya peluang menang secara teori di atas kertas, begitu juga lawan Filipina dan Myanmar. Itu kita harus tetap optimis dalam konteks membesarkan hati. Dan kalau ingin membesarkan hati lebih jauh adalah, kan ada cerita di Piala AFF 2010 Malaysia yang di pertandingan pertama kalah telak 1-5 dari tuan rumah Indonesia. Saya ingatkan lagi, AFF 2010 Malaysia kalah telak 1-5 dari Indonesia, toh akhirnya jadi juara. Ya itu kan untuk membesarkan hati, untuk melihat bahwa sepak bola nggak bisa ditentukan oleh satu pertandingan. Meski saya harus menyatakan bahwa penampilan Jumat malam lawan Vietnam di pertandingan pembuka SEA Games 2021, SEA Games ke-31 sungguh mengecewakan. Kalah di segala aspek sepak bola. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polisi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.